Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulida Utami, NPM 18111000091, Prodi PGMI, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, DPL Riyama Ambarwati MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu yang solih dan solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat ya anak-anak ibu yang solih dan solihah. Hari ini kita akan belajar tema 4 kewajiban dan hakku, subtema 1 kewajiban dan hakku di rumah, pembelajaran 1. Siti memiliki kewajiban menjaga kesehatan tubuhnya. Ia selalu makan makanan yang sehat dan bergizi. Siti berpakaian bersih dan rapi. Ia juga tinggal di rumah yang nyaman. Ayah dan ibu menyayangi Siti. Siti berhak atas itu semua. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Di dalam setiap kewajiban ada hak. Hak artinya sesuatu yang harus kita terima. Anak-anak ibu yang solih dan solihah, amati gambar berikut ini dan buatlah pertanyaan tentang gambar berikut ini. Contoh pertanyaannya seperti ini ya. Apakah Siti disayang oleh keluarga? Apakah Siti mendapatkan haknya di dalam keluarga? Apakah Siti menjalankan kewajiban dalam keluarga? Itu adalah contoh pertanyaan berdasarkan gambar yang ada. Kasih sayang di rumah. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Sebagai manusia, kita wajib saling mengasihi dan menyayangi. Menyayangi keluarga merupakan salah satu kewajiban kita. Di dalam setiap kewajiban, selalu ada hak yang kita dapatkan. Kewajiban dan hak yang hendaknya dilaksanakan secara seimbang. Akan tetapi, masih ada orang yang tidak melaksanakannya dengan kewajibannya. Sebagai seorang anak, kamu harus menyayangi orang tuamu. Kamu juga harus berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Kamu harus mendoakan mereka setiap hari. Menyayangi orang tua, berterima kasih kepadanya, dan mendoakannya merupakan kewajiban setiap anak. Kamu harus bersyukur karena orang tuamu menyayangimu. Mereka juga selalu menjaga dan mendoakanmu. Jadi, setiap orang harus menjalankan kewajibannya. Anak-anak ibu yang solih dan solihah, adakah saran yang terdapat pada wacana tersebut? Jawabannya adalah iya. Nah, anak-anak, ada yang tahu tidak saran itu apa? Saran merupakan sebuah solusi yang ditujukan kepada seseorang untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi. Sedangkan kritik adalah sebuah pendapat yang dikeluarkan untuk mengomentari suatu objek. Bacalah hak-hak yang didapat Siti pada tabel di bawah ini. Tuliskan saran yang seharusnya Siti lakukan. Di sini ada tabel keadaan dan saran yang menunjukkan kewajiban. Siti tadi mendapat kasih sayang dari ayah dan ibu. Kemudian sarannya, sayangilah ayah dan ibumu. Kemudian di keadaan yang kedua itu ada mendapat perawatan ayah dan ibu. Dan yang sarannya itu adalah berterima kasihlah kepada kedua orang tua yang telah merawatmu. Kemudian saran yang ketiga, mendapat waktu bermain bersama ayah dan ibu. Saran yang menunjukkan kewajiban, manfaatkanlah waktu untuk bermain bersama ayah dan ibu. Selanjutnya kalian yang membaca ya anak-anak. Siti mengamati kalender di rumahnya. Siti menghitung dalam 1 tahun ada 365 hari. Siti menggunakan banyak waktunya belajar di sekolah. Ketika libur, Siti belajar bersama kedua orang tuanya di rumah. Berapa hari Siti belajar di sekolah?
Berapa hari Siti belajar bersama orang tuanya? Amati contoh kemungkinan berikut ini. Tuliskan 5 kemungkinan lain di bawah. Contohnya, jumlah hari dalam 1 tahun itu ada 365 hari. Siti melakukan kegiatan belajar di sekolah dan kegiatan belajar di rumah. Siti melakukan kegiatan belajar di rumah itu ada 250 hari. Nah, dalam 250 hari itu, bagaimana cara Siti belajar selama 1 tahun, yaitu 365 hari. Nah, berapa hari Siti belajar di rumah? Untuk mendapatkan hasil 365 hari itu berarti 250 ditambah 115. Jadi hasilnya 365 hari. Hari belajar di sekolah ada 200, sedangkan 1 tahun itu ada 365 hari. Jadi titik-titik itu isiannya berapa ya anak-anak? Isiannya itu adalah 365 dikurangin 200. Jadi hasilnya itu adalah 165 hari belajar di rumah. Yang selanjutnya, anak-anak yang mengisi ya nak. Kamu tentu sangat senang mendapatkan perhatian dari orang tua. Kamu dapat menyampaikan rasa sayangmu dengan menyanyi. Tahukah kamu lagu Jika Ibuku Tua Nanti? Nah, anak-anak ibu yang solih dan solihah, ini adalah lagu Jika Ibuku Tua Nanti, ciptaan Ate Mahmud. Anak-anak bisa mencarinya lewat video YouTube ya. Seperti apa sih lagunya? Nah, anak-anak bisa mencarinya. Bernyanyi bisa membuat hatimu gembira. Kamu bisa bernyanyi sambil bertepuk tangan. Bernyanyi sambil bertepuk tangan bisa melatih konsentrasi, kekompakan, dan keakraban. Anak-anak ibu yang solih dan solihah, masih pada semangat ya belajarnya? Kita akan melanjutkan ke tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah, pembelajaran 2. Apa yang kamu lihat pada gambar di bawah ini? Bagaimana jika kamu menghadapi situasi itu? Kita tidak bisa menghadapi keadaan alam jika mereka tidak memiliki pakaian. Pakaian digunakan manusia untuk melindungi tubuhnya dari berbagai macam gangguan yang tidak nyaman dan berbahaya. Pakaian dapat melindungi tubuhnya dari gesekan kulit dan benda lain, cuaca dingin, hujan, terik matahari, gangguan serangga, kotoran dan debu, serta hal lainnya. Bersyukur memiliki pakaian. Manusia wajib melindungi tubuhnya. Siti juga selalu melindungi tubuhnya. Ia selalu melindungi tubuhnya dengan mengenakan pakaian rapi. Memiliki pakaian adalah hak setiap orang. Siti mendapatkan pakaian dari orang tuanya. Siti memiliki berbagai pakaian untuk dipakainya sehari-hari. Siti bersyukur memiliki pakaian. Siti menjalankan kewajiban terhadap pakaian dengan baik. Siti selalu mengenakan pakaian dengan hati-hati. Siti menjaga pakaiannya agar tidak cepat kotor dan rusak. Ia mengenakan pakaian sesuai kebutuhan. Siti juga berpakaian sesuai kebiasaan yang berlaku di tempat tinggalnya. Tidak lupa Siti mencuci bajunya bila kotor. Kita akan pelajari kewajiban dan hak dalam berpakaian berdasarkan bacaan di atas. Ini adalah kewajiban dan hak dari bacaan di atas. Amati masalah berikut ini, tuliskan saran-saranmu. Benny ingin bermain dengan tetangganya. Ia masih mengenakan seragam sekolah. Sarannya itu adalah sebaiknya Benny mengganti seragam sekolah dengan pakaian bermain karena seragam sekolah digunakan untuk ke sekolah. Sebutkan 5 cara beristirahat yang biasa kamu lakukan. 1. Memaksimalkan tidur siang.
2. Duduk santai di teras rumah. 3. Mendengarkan musik. 4. Melihat pemandangan di sekitar rumah. 5. Duduk santai di bawah pohon rindang. Kewajiban yang berhubungan dengan tidur siang. 1. Membaca doa sebelum dan sesudah tidur siang. 2. Tidur siang sesuai kebutuhan atau tidak berlebihan. 3. Mencuci kaki dan tangan sebelum tidur siang. 4. Menggunakan pakaian tidur. 5. Merapikan kembali tempat tidur. Setiap orang memiliki aturan yang wajib diikuti tentang beristirahat siang.